Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau yang tidak nampak, karena Engkau adalah Roh Kudus, Roh yang murni. Tetapi Engkau ingin menunjukkan kepada kami lewat Putramu Yesus, yang adalah kepenuhan dirimu sendiri. Semoga kami belajar dari Yesus untuk masuk ke kedalaman kehidupan batin yang dalam. Mengenal Engkau Bapa, mengenal Yesus Putra dan Roh Kudus. Semoga mata batin kami Kau cerahkan, Kau buka, Kau nyalakan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Salah satu ciri negatif dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah hidup yang dangkal. Hidup yang tertata, terlihat pada level yang paling luar. Level fisik, level kelihatan, level hukum, level peraturan. Padahal hidup itu adalah misteri yang harus kita gali. Yang tidak cukup hanya dengan pengetahuan-pengetahuan fisik. Maka zaman ini dipenuhi dengan apa yang disebut dengan materialisme dan positivisme. Materialisme adalah bahwa apa yang material, benda-benda dan segala macam itulah segala-galanya. Dan positivisme itu adalah yang bisa dibuktikan dengan mata kepala, dengan panca indera. Meskipun itu semua tidak jelek, tetapi orang tidak boleh terbatas pada satu sisi itu. Ya, tidak boleh terbatas kepada hal-hal yang nampak, yang lahiriah, yang bisa terlihat. Karena manusia itu adalah aspek materia, aspek fisik, tetapi juga ada aspek psikologi dan aspek rohani. Karena kita diciptakan adalah sebagian dari Allah, segambar secitra dengan Allah. Maka itu saudaraku terkasih, mari kita tidak puas dengan apa yang kita hidupi sekarang ini. Kita tidak puas dengan apa yang kita lihat, kita alami, tetapi lebih dalam daripada itu. Dan itulah yang diminta Yesus hari ini ketika Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi yang mengeluh karena Yesus dan para muridnya mengambil benih-benih gandum untuk dimakan pada hari Sabat. Ya, mereka terpukau dengan hukum sebagai peraturan yang satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Padahal hukum adalah mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Keselamatan manusia. Ya, keselamatan manusia jauh lebih penting daripada sekedar hukum dan peraturan. Dan itulah kita seringkali jatuh kepada sikap yang demikian. Ya, sikap yang terpaku dan terpukau kepada hukum-hukum dan peraturan. Padahal kalau kita perhatikan, coba saja. Kalau dalam satu keluarga hanya memperhatikan hukum, peraturan dan segala macam, tidak ada jiwa, tidak ada rohnya, maka rumah itu akan menjadi kering, kaku, dan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, aspek roh ini yang saya kira dan saya duga di dalam pandemi ini menjadi panggilan kita untuk memasuki aspek batiniah, ya. Jadi aspek rohaniah, aspek liturgi, ritual satu sisi, dan aspek spiritual sisi lain. Dan ini harus menyatu dalam diri kita. Maka orang bilang manusia itulah adalah roh yang meraga, roh yang membadan, roh yang menubuh. Ya. Semoga dalam batin Anda yang terdalam, kita semua mencari
panggilan kita yang paling dalam itu. Ya. Dan karena Allah ada di dalam itulah, maka kita harus berusaha dan mohon rahmat supaya kita boleh merasakan dan mengalami pengalaman itu semua. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus menegaskan dan meneguhkan sekali lagi panggilan kita yang paling utama adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sekali lagi, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, dengan kata lain, aspek Allah dan manusia itu aspek yang paling fundamental karena manusia adalah masterpiece dari karya, dari ciptaan Allah yang luar biasa. Karena itulah Allah mengirim putranya, sang sabda itu menjadi manusia. Supaya manusia mengenali Yesus yang adalah sakramen Allah dan semua kuasa diberikan kepada Yesus. Supaya kita semua selamat, bahagia, tentram bukan hanya di dunia ini tetapi dunia yang akan datang, yang merupakan puncak dari persatuan kita dengan Allah. Nah, jadi saudaraku terkasih, semoga ini yang harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita bersama, ya. Nah, karena itulah maka coba kita lihat orang-orang di sekitar kita sendiri, mungkin keluarga kita. Kita jengkel dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan siapa saja. Dengan siapapun juga. Jangan lupa, ya. Justru itu menjadi tantangan kita bahwa lewat mereka lah kita diselamatkan. Sekali lagi, Bunda Teresa pernah mengatakan kita bersyukur ada begitu banyak orang miskin. Karena dengan orang miskin itulah kita diselamatkan. Kita diajari cinta kasih berkat orang-orang yang bermasalah, orang miskin, orang luka, orang yang tertindas. Itulah kita diajak, dengan melihat itu kita diajak untuk semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mencari cara-cara di mana kita bisa dalam tanda petik menyelamatkan berkat bantuan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita melihat bahwa kehadiran manusia seperti apapun, sejelek apapun, sejahat apapun, merupakan suatu panggilan kita untuk menyelamatkan mereka. Ya, maka itu Yesus mengatakan satu domba hilang sekalipun tak akan dibiarkan, dicari dan dicari terus menerus. Saudara, semoga kesadaran ini menggerakkan kita untuk mencari domba-domba yang hilang, domba yang tertindas, domba yang tersingkirkan, domba yang terbuangkan, domba yang mengalami kesulitan. Ya. Nah, karena itulah kita diajak untuk memperhatikan mereka. Bukan hanya memperhatikan secara fisik, tetapi juga membawa mereka untuk mengenal Sang Penyelamat dan Sang Penebus. Sekali lagi, sejauh mana kita membawa orang lain kepada Kristus, sejauh mana Kristus kita ajak, kita bawa untuk bertemu dengan orang lain lewat tangan kita. Dan sejauh mana kita ajak mereka untuk bertobat untuk percaya dan yakin bahwa Yesus satu-satunya penyelamat dan penebus. Saudaraku, tentu saja dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, dengan penuh cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Maka sekali lagi semoga Tuhan memberkati Anda dan meneguhkan kita semua untuk mencari Tuhan tidak hanya dengan hal-hal yang kelihatan, yang nampak, tapi yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita semua, dan membawa kita kepada persatuan dengannya dalam kasih dan cinta yang agung. Membawa orang lain kepada Kristus dan membawa Kristus kepada orang lain. Dan sejauh mana dalam karya pelayanan kita boleh sekali lagi mengajak mereka untuk bertobat dan percaya dan yakin berkat kehidupan kita, berkat apa yang kita lakukan. Terpujilah namamu, berkat-Mu atas anak-anak-Mu sendiri, anak-anak-Mu ini ya Bapa, dengan kasih yang melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.